Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus, yang memiliki arti kebusukan, kejahatan, dan tidak jujur. Kemudian dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Kemudian dari berbagai bahasa di Eropa turun ke bahasa Indonesia yang disebut dengan korupsi. Korupsi dalam arti luas yaitu mempergunakan jabatan. Jabatan merupakan kedudukan seseorang. Jadi maksudnya di sini yaitu seseorang yang memiliki jabatan adalah seseorang yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Selain itu, definisi korupsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatakan bahwa korupsi adalah melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi korupsi adalah tingkah laku seseorang yang menyimpang dari tugas-tugas resmi negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. Sedangkan dalam konteks ajaran Islam, korupsi merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dapat menimbulkan dampak negatif sehingga dalam Islam dapat dikategorikan perbuatan jahat, kerusakan di muka bumi, dan perbuatan terkutuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya yaitu korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan begitu karena korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk memperkaya diri, sehingga dapat merugikan negara dan orang banyak. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Elvani. Dasar hukum pemberantasan korupsi. Beberapa pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. B. Ketetapan MPR Nomor 10 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi Perserikatan PBB Anti Korupsi 2003. 5. Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. K. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. I. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya itu upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti tersebut yang di atas. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Materi selanjutnya yaitu tentang lembaga pemberantas korupsi. Seperti yang kita ketahui, lembaga pemberantas korupsi yang resmi saat ini yaitu KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, yang mana KPK memiliki tugasnya masing-masing. Di antaranya yang pertama, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan tindak pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang kelima, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu wewenang KPK. Yang pertama, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang. Kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan korupsi. Selain lembaga Komisi Pemberantas Korupsi, ada beberapa lembaga non-formal yang ikut membantu KPK dalam menangani korupsi. Yang pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM ini juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama pengawasan tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai negara. Ada beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan korupsi. Di antaranya yaitu ECW atau Indonesian Corruption Watch. ECW ini adalah organisasi non-formal pemerintah atau NGO yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada politik mengenai kasus korupsi terjadi di Indonesia. Yang kedua ada GOWA atau Government Watch. Yang ketiga ada MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika korupsi di Indonesia. Contoh beberapa kasus korupsi di Indonesia yang dinilai kerugiannya di atas 100 miliar. Yang pertama, kasus dari Setia Novanto, seorang mantan ketua DPRD yang telah terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan IKTP yang ditaksir merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Yang kedua, kasus dari Budi Mulya yang telah terbukti melakukan korupsi kepada Bank Senturi sebesar 7 triliun. Yang ketiga, Anas Urbaningrum yang telah terbukti melakukan korupsi, menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang, kerugian negara sebesar 706 miliar. Dan yang terakhir, kasus dari Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin pertambangan usaha yang dinilai kerugiannya sebesar 7,8 triliun. Penjelasan mengenai pejabat-pejabat yang terjerat kasus korupsi selama di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kasus dari Nurdin Abdullah, kasus dari Ismunandar, dan lain. Baiklah, terima kasih Saudara Dea. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang problematika korupsi. Adapun beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu yang pertama, gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, serta administrasi yang lamban, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu warisan pemerintah kolonial. Yang ketiga, sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal. Tidak ada kesadaran negara
serta tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Lalu, ada beberapa akibat terjadinya korupsi. Yang pertama, pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, serta gangguan terhadap penanaman modal. Yang kedua, yaitu ketidakstabilan, revolusi sosial, serta pengambilan alih kekuasaan. Yang ketiga, yaitu pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, serta hilangnya kewibawaan administrasi. Selanjutnya, adapun upaya pemberantasan korupsi, yang pertama yaitu upaya penanggulangan korupsi dengan hukum pidana, yakni melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana. Yang kedua yaitu pembentukan lembaga korupsi merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Yang ketiga yaitu memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah, memperbaiki kinerja lembaga peradilan, reformasi birokrasi, serta pelayanan birokrasi atau publik untuk menghindari suap-menyuap dalam pelayanan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baiklah, selanjutnya analisis. Peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti. Selalu orang yang belakangan yang memperbaiki dan menambahkan. Namun korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap merajalela. Istilah korupsi sebagai istilah hukum. Pengertian korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan pelanggaran yang lain dari masyarakat sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. Oleh karena itu, negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam melakukan analisis atau perbuatan korupsi didasarkan pada 3 pendekatan berdasarkan alur proses korupsi, yaitu yang pertama, pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi atau preventif. Yang kedua, pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi atau deduktif. Dan yang terakhir, pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi atau represif. Sekian, terima kasih. Baiklah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Astini. Saya akan melanjutkan tentang analisis yang dibacakan oleh Syariadi tadi. Baiklah, dalam tulisan Das Germani Ideologi, beliau merumuskan suatu premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan pemikiran manusia. Mengapa ekonomi? Karena Marx Henry konsisten dengan dalilnya menganut dialektika materi. Baginya, materi dapat diartikan sebagai ekonomi, kondisi ekonomi seseorang yang kemudian membentuk kesadaran seseorang tersebut, sehingga pandangan seseorang mengenai dunia ditentukan oleh posisi ekonominya. Seseorang yang berada pada kelas yang terhormat tentu memiliki pandangan atau wawasan yang berbeda dengan orang yang berada pada kelas bawah. Perbedaan ini kemudian menimbulkan perbandingan pada kelas-kelas sehingga perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang mengenai status kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, sehingga tidak korupsi pun akan terjadi karena kepentingan dari pihak-pihak yang berkuasa pasti berbeda dengan kepentingan dari pihak lemah, sehingga ada celah-celah yang kesempatan untuk bisa melakukan tindakan korupsi tanpa memikirkan kaum yang berada di bawahnya atau kaum lemah.
Hal ini penting dalam teori konflik. Yang pertama adalah kekuasaan, di mana setiap kemampuan untuk memenangkan kemauan sendiri, juga kalau kemauan itu sendiri harus bertentangan dengan kemauan orang lain. Seperti halnya korupsi yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa itu muncul berawal dari konsep dan minimnya kekuasaan yang selalu hadir dalam suatu relasi. Yang kedua adalah kepentingan masyarakat, terdiri dari kelas-kelas. Kelas-kelas yang tentu mempunyai perbedaan kepentingan dengan kelas lainnya. Pihak penguasa memiliki kepentingan untuk mempertahankan apa yang dimilikinya, sedangkan pihak bawah akan cenderung mengadakan suatu perubahan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.